selamat datang di Alur Donghua. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Ini nyata. Karena harta karun tingkat dewa ini nyata, ada kemungkinan besar orang bertopeng hitam ini adalah... Li menoleh untuk menatap Yuan dengan wajah terkejut, seolah baru saja menerima wahyu. Apakah kau sudah memverifikasinya? Meisu tiba-tiba bertanya kepadanya. Iya, sudah. Terima kasih banyak. Li langsung menjawab dengan terkejut. Lalu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya Meisu. Li menelan ludah dan menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan diri sebelum berbicara. Sebelum kita melanjutkan, saya punya beberapa pertanyaan untuk Anda. Pertanyaan-pertanyaan ini tentu saja bersifat opsional, jadi Anda tidak harus menjawabnya jika tidak mau. Namun akan lebih baik bagi Anda dan para penawar jika mereka memiliki informasi lebih lanjut tentang harta karun tersebut. Meisu mengangguk. Pertama dan terpenting, dari mana Anda mendapatkan harta karun ini? Latar belakang singkat juga tidak apa-apa, tanya Li. Itu diperoleh dari sebuah acara, jawab Yuan. Suara yang muda sekali. Mungkinkah pemain Yuan masih muda? Li berteriak dalam hati setelah mendengar suara Yuan. Li menelan ludah dengan gugup dan melanjutkan bertanya. Jika Anda tidak keberatan saya bertanya, apakah itu diperoleh dari kompetisi-kompetisi yang baru saja diadakan? Li sebenarnya ingin langsung bertanya kepada Yuan, apakah dia benar-benar pemain Yuan. Tapi karena akun mereka anonim, pertanyaan seperti itu akan melanggar ketentuan layanan, karena akun anonim disebut anonim karena suatu hal. Dengan demikian, selama dia tidak mengajukan pertanyaan yang secara langsung menanyakan identitas mereka, itu tidak masalah. Betul. Yuan membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi Meisu tiba-tiba menyelah. Anda dapat melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Li mengangguk dan langsung mengajukan pertanyaan selanjutnya tanpa keluhan. Baiklah, kalau begitu mari kita lanjutkan ke lelang itu sendiri. Anda meminta agar penawaran minimum dimulai dari 100 juta dolar, benar begitu? Ya, kata Meisu. Batas waktu lelang adalah 7 hari, benar begitu? Ya. Apakah Anda memiliki permintaan khusus untuk lelang ini? Tidak. Apakah Anda menerima barter, atau Anda hanya ingin uang tunai? Hanya uang. Meisu menjawab pertanyaan Li sejelas mungkin. Terima kasih. Sekarang izinkan saya menjelaskan bagaimana lelang akan berlangsung, karena tampaknya ini pertama kalinya Anda bekerja sama dengan kami, kata Li. Lalu dia melanjutkan, setelah kami mendapatkan persetujuan Anda dan menerima harta karun, kami akan segera memulai lelang. Biasanya ada antrian berdasarkan aturan siapa cepat dia dapat, tapi kali ini kami akan membuat pengecualian dan memberikan prioritas kepada harta karun Anda karena nilainya. Di akhir lelang, penawar tertinggi akan membayar uang ke situs web yang akan ditransfer ke akun Anda setelah dikurangi biaya layanan, yaitu 10% dari jumlah total. Setelah kami mentransfer uang ke akun Anda, kami akan menyerahkan barang berharga tersebut kepada pembeli. Apakah Anda punya pertanyaan sejauh ini? Meisu berpikir sejenak sebelum berbicara. Apakah ada jaminan bagi kami? Bagaimana jika kau mengambil harta dan melarikan diri? Saya memahami kekhawatiran Anda, tamu terhormat, dan meskipun saya pribadi tidak memiliki sesuatu untuk meyakinkan Anda, saya berharap reputasi situs web yang telah dibangun di atas kepercayaan selama dekade akan sedikit meyakinkan Anda. Situs web kami, coplayerauctions.com, telah melakukan lebih dari 10 juta transaksi sukses sejak didirikan, dengan jutaan dolar yang ditransfer setiap hari. Secara keseluruhan, situs web kami telah menghasilkan puluhan miliar dolar untuk para pemain. Lebih jauh lagi, semua ini dilakukan tanpa satupun transaksi penipuan. Meskipun kami pernah dituduh sebagai pencuri oleh orang-orang demi popularitas dan uang, berkali-kali kami telah terbukti tidak bersalah dalam setiap kasus. Li menjelaskan sejarah situs web mereka dan kredibilitasnya. Jika itu masih belum cukup untuk meyakinkan Anda untuk percaya kepada kami bahkan akan menyetorkan jumlah minimal yang diminta yaitu 100 juta dolar ke rekening Anda sementara waktu. Tentu saja Anda tidak akan dapat menariknya sampai setelah penawaran selesai. Bagaimana menurut Anda? Setelah berpikir sejenak, Meisu mengangguk. Baiklah. Bagus. Bisakah Anda memberi saya waktu sekitar 30 menit? Tidak. 15 menit untuk mempersiapkan semuanya. Saya akan keluar dari sistem dan menyetujui lelang dan memberitahu manajemen tingkat atas agar mereka dapat mentransfer uang ke rekening Anda. Setelah itu selesai, saya akan kembali untuk mengambil harta karunnya. Oke, terima kasih. Li kemudian keluar dari sistem beberapa detik kemudian. Yuan dan Meisu juga keluar dari permainan tidak lama kemudian. Sementara itu, setelah keluar dari sesi permainan,
Li melepaskan konsol dari kepalanya sebelum bergegas keluar ruangan dengan ekspresi gembira di wajahnya. Ini nyata, ini benar-benar nyata. Hahaha. Li tertawa terbahak-bahak sambil berlari di sepanjang lorong, lalu kemudian kembali ke ruang kerjanya. Li membuka pintu dengan keras dan berteriak keras. Ini nyata, harta karun ini nyata. Saya telah memverifikasinya. Ini benar-benar harta karun tingkat dewa, dan orang yang menjualnya kemungkinan besar adalah pemain Yuan. Semua orang di ruangan itu menghentikan apapun yang sedang mereka lakukan dan berpaling untuk melihatnya dengan ekspresi tercengang di wajah mereka. Tunggu sebentar. Apakah kau serius? Permintaan lelang ini nyata? Salah satu rekan kerja Li bertanya kepadanya. Iya, saya akan jelaskan nanti, karena saya perlu menghubungi manajemen tingkat atas secepat mungkin. Li segera mengambil teleponnya dan menekan sebuah nomor. Halo, ini Li. Kode staf saya 196XSE. Panggilan ini terkait dengan salah satu permintaan lelang yang saya terima baru-baru ini. Li kemudian menjelaskan kepada manajemen tingkat atas tentang harpa giat beku yang segera menimbulkan kehebohan di kalangan manajemen tingkat atas. Kau yakin pemain Yuan itu mungkin menjual harta karun tingkat dewa? Iya, saya cukup yakin itu adalah pemain Yuan. Penampilannya dan topeng hitamnya sesuai dengan deskripsi dari mereka yang melihatnya di kompetisi harpa, kata Li dengan penuh percaya diri. Ini berita besar, dan lelang ini kita akan memastikan seluruh dunia mengetahuinya. Jangan sampai kau mengacaukan ini, Li. Nyawamu dipertaruhkan di sini. Baik, Pak, kata Li. Sebelum menutup telepon dan pergi ke komputernya untuk berbicara dengan Mei Xiu melalui situs Well. Halo, ini Li. Saya baru saja berbicara dengan manajemen tingkat atas dan mereka telah setuju untuk melanjutkan lelang. $100 juta akan ditransfer ke rekening Anda dalam beberapa menit ke depan. Setelah duduk di depan laptopnya selama beberapa menit setelah keluar dari Cultivation Online, Mei Xiu menerima pesan ini dari Li di CO Player Auctions. Dan seperti yang dijanjikan Li, $100 juta ditambahkan ke dompet akunnya. Saya sudah menerima uangnya, Mei Xiu mengetik. Baik, kalau begitu kita dapat melanjutkan lelang. Sekali lagi, penawaran akan berlangsung selama 7 hari. Dan Anda akan menerima uang dalam waktu 48 jam setelah lelang dengan biaya layanan yang telah dipotong, yaitu 10% dari jumlah total. Saya mengerti. Lalu aku akan menemuimu di dalam game dalam 5 menit untuk mengambil harta karun darimu. Oke. Setelah menyampaikan pesannya, Mei Xiu pergi menjelaskan situasi tersebut kepada Yuan. Mereka telah menyetorkan $100 juta ke rekening kami, tetapi kami tidak dapat menariknya sampai setelah lelang selesai. Tidak apa-apa. Mereka kembali ke Cultivation Online beberapa menit kemudian dan menunggu Li untuk masuk. Setelah Li kembali ke permainan, Yuan menyerahkan harpa giok beku kepada Li yang segera melemparkannya ke dalam cincin spasialnya. Meskipun cincin spasial itu mahal, setiap anggota staf yang bekerja untuk website tersebut diberi satu cincin agar mereka dapat mengamankan harta karun yang diberikan kepada mereka dengan aman. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Kami tidak akan mengecewakan Anda. Lelang akan dimulai besok setelah kami mengiklankan lelang ini ke seluruh dunia, kata Li kepada mereka sebelum keluar dari permainan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Mei Xiu kepada Yuan setelahnya. Mau menghabiskan sisa hari di kota Longchen? Kita bisa makan dan melihat-lihat toko bersama. Mungkin kita bahkan bisa mencarikan teknik kultivasi untukmu, kata Yuan. Makan dan melihat-lihat toko? Gumam Mei Xiu. Bukankah ini pada dasarnya kencan? Gumamnya dalam hati. Setelah diam sejenak, dia berkata, tapi aku sudah punya teknik kultivasi. Teknik itu diberikan kepadaku saat aku pertama memulai. Oh, teknik kultivasi dasar. Saya juga memilikinya, tapi saya tidak pernah menggunakannya karena saya punya teknik yang lebih baik. Dan jika Anda punya teknik kultivasi yang lebih baik, Anda akan bisa berkultivasi lebih cepat, kata Yuan. Aku mengerti. Mei Xiu mengangguk. Suara Feng Yuxiang tiba-tiba terdengar. Aku ingin memberimu teknik kultivasi, tetapi aku tidak memilikinya. Dan sebagai binatang suci, kita sebenarnya tidak membutuhkan teknik kultivasi karena kita menyerap energi spiritual di udara secara alami. Tentu saja, memilikinya akan membantu, tetapi tidak akan membantuku karena aku tidak dapat meningkatkan basis kultivasiku karena kutukan. Yuan, bagaimana dengan teknik kultivasi kita? Apakah menurutmu Mei Xiu juga bisa mempelajarinya? Yuan kemudian bertanya padanya. Jika saudari Mei Xiu setuju untuk membantu Xiao Ha dengan warisannya, jawabnya. Bagaimana menurutmu Mei Xiu?
Yuan kemudian bertanya padanya. Baik, Meishu mengangguk. Bagus, terima kasih Xiaoha. Beberapa waktu kemudian Yuan dan Meishu menuju kota Longchen. Dan karena Yuan mengenakan seragam pengadilan dalam, penjaga mengizinkan mereka memasuki kota tanpa membayar biaya apapun, bahkan menyambut mereka dengan hormat. Sementara itu di dunia luar, dunia dikejutkan ketika CO Player Auctions, pasar terkemuka untuk cultivation online, mengumumkan lelang penting terbaru mereka. Apa? Akan ada harta karun tingkat dewa di lelang? Mustahil. Ini beneran. Situs web baru saja membuat pengumuman resmi saat ini. Mereka juga telah memverifikasi harta karun tersebut. Siapa yang mungkin menjual harta karun tingkat dewa pada tahap permainan ini, malahan memilikinya? Aku hanya bisa memikirkan pemain Yuan ketika hal itu berkaitan dengan harta karun tingkat dewa. Apakah harta karun ini salah satu harta karun pemain Yuan? Itu sangat mungkin, tetapi situs web tidak menyebutkan nama pemain Yuan. Yang aneh mengingat hal itu pasti akan menarik lebih banyak perhatian pada lelang ini jika mereka mencantumkan namanya di lelang itu. Siapa tahu sebenarnya, kita hanya bisa menunggu informasi lebih lanjut tentang lelang ini. Meskipun berita menyebar dari mulut ke mulut, hal itu juga disebutkan di berita dan internet, terutama forum khusus pemain Yuan yang ramai dengan spekulasi mengenai lelang ini yang dikaitkan dengan pemain Yuan. Pemain Yuan mungkin telah melelang harta karun tingkat dewanya. Ada kemungkinan besar bahwa harta karun ini milik pemain Yuan. Lelang akan dimulai dengan harga fantastis $100 juta, menjadikan salah satu lelang termahal sejak awal. Sementara internet dipenuhi kegembiraan, keluarga legacy dan keluarga kaya lainnya di luar sana mulai mempersiapkan uang mereka untuk harta karun tersebut. Sayang sekali, harta karun tingkat dewa ini hanyalah instrumen. Jika itu pedang atau senjata lainnya, aku tidak akan ragu untuk ikut lelang. Lalu haruskah kita mengabaikan lelang ini? Tidak, mari kita tetap mencoba membelinya. Siapa tahu kapan kesempatan seperti itu akan datang lagi. Namun kita tidak akan mengerahkan seluruh kemampuan kita. Banyak orang memiliki sentimen yang sama terhadap lelang ini, karena harta karun tingkat dewa hanyalah instrumen dan bukan senjata sebenarnya. Namun tidak semua keluarga memiliki pendapat yang sama. Bahkan hal itu justru sebaliknya bagi keluarga kaya dengan latar belakang musik. Di mata mereka, harpa, salah satu instrumen paling populer sejak debut pemain Yuan di kompetisi harpa, ibarat piala suci, sesuatu yang mereka harus miliki. Dengan demikian, terjadilah kekacauan di seluruh dunia bagi sebagian besar keluarga dan perusahaan musik. Sementara itu, di rumah keluarga Yu, Tang Li menggebrak meja dengan ekspresi gembira di wajahnya setelah mendengar tentang lelang ini. Dan dia berkata, kita harus mendapatkan harpa tingkat dewa ini. Yu Yong mengangguk setuju dan berkata, ini tidak hanya akan menguntungkan pemain-pemain kita, karena sebagian besar mereka menggunakan harpa, tapi kita bahkan mungkin bisa mengetahui identitas pemain Yuan ini jika kita berhasil membelinya. Aku akan segera menghubungi akuntan kita. Kita tidak boleh membiarkan keluarga lain mendapatkan harta karun ini. Tang Li segera mengeluarkan ponselnya dan mulai menghubungi orang-orang. Setelah berbicara dengan selujin akuntan, Tang Li menutup teleponnya dan berkata kepada Yu Yong, kita sudah siap untuk mengajukan penawaran kapanpun lelang dimulai. Bagus, ini akan menjadi pertarungan hebat. Keluarga lain tidak akan membiarkan kita mendapatkan harpa dengan mudah, karena keluarga manapun yang mendapatkannya akan memiliki keuntungan besar dibandingkan keluarga lainnya. Yu Yong mengangguk setuju. Sementara itu, situasi serupa terjadi di keluarga-keluarga musisi lainnya. Kita harus mendapatkan kecapi giok beku ini. Kita tidak boleh membiarkan keluarga Yu mendapatkannya, atau keunggulan kita saat ini akan langsung hilang. Keluarga Yu mungkin kaya, tetapi sumber daya mereka tidak tak terbatas, terutama setelah apa yang terjadi pada ayam emas mereka. Keluarga-keluarga kaya di seluruh dunia mempersiapkan bank mereka untuk lelang yang akan datang, sementara rakyat biasa menunggu pertunjukan tersebut. Sementara itu, di dalam cultivation online dan kuil esensi naga, Tetua Shan mengetuk pintu Fei Yuyan. Tuan, ada yang Anda butuhkan? Fei Yuyan menyapanya di pintu. Tetapi ia merasa aneh karena Tetua Shan datang berkunjung tanpa pemberitahuan. Ini, murid Yuan meminta saya untuk memberikannya kepada Anda. Tetua Shan mengulurkan tangannya dengan sebuah gulungan di tangannya. Apa ini? Fei Yuyan mengangkat alisnya sambil menerima gulungan itu. Itu adalah teknik tingkat dewa yang kalian berdua peroleh di kompetisi kecapi. Rupanya dia sudah menguasainya. Jelas Tetua Shan.
Tunggu, dia sudah selesai. Sudah berapa lama sejak kompetisi itu? Ini baru seminggu, gumam Feng Yuxiang dengan suara bingung. Dia menyerahkannya kepada saya beberapa hari yang lalu. Jadi sebenarnya jauh lebih singkat dari itu. Tidak bisa dipercaya. Aku tidak bisa membayangkan mempelajari teknik tingkat dewa dalam waktu sesingkat itu. Kemampuan pemahamannya sungguh seperti dewa. Fei Yuyan menghela nafas berpasrah diri, menyadari bahwa dia tidak akan pernah mencapai level Yuan. Oh iya, tempat terakhir untuk alam mistik itu murid Yuan kan? Fei Yuyan bertanya tiba-tiba. Apakah begitu jelas? Tetua Shan tersenyum. Tentu saja, dia mengangguk. Tapi jangan beritahu siapa-siapa ya. Para murid inti tidak akan senang jika mereka tahu bahwa seorang murid dari pengadilan dalam telah mengambil tempat mereka. Apalagi murid baru yang baru saja bergabung, kata Tetua Shan. Jangan khawatir guru, saya tidak akan beritahu siapapun, janji Fei Yuyan. Semoga beruntung dengan tekniknya. Saya masih punya beberapa hal yang harus diselesaikan sebelum ke alam mistik. Terima kasih guru. Jangan berterima kasih padaku. Berterima kasihlah pada murid Yuan lain kali kau bertemu dengannya. Mungkin bahkan sebuah ciuman, tekeker Tetua Shan. Tuan, jangan bercanda seperti itu. Itu tidak lucu. Kita berdua hidup di dunia yang berbeda. Aku tidak pantas bersama orang seperti dia. Fei Yuyan menghela nafas dengan sedih. Tetua Shan tidak menyangka Fei Yuyan akan menanggapi begitu serius, membuatnya terdiam. Setelah sebentar hening karena canggung, Tetua Shan kemudian berkata, "Jika kau benar-benar menyukainya, aku rasa itu bukan hal yang mustahil. Siapa tahu dia bahkan mungkin menjadikanmu pendamping daonya." Pendamping dao? Fei Yuyan menatap Tetua Shan dengan mata lebar penuh kejutan. Jangan remehkan dirimu sendiri, murid Fei. Kamu adalah salah satu dari 3 peri anggun. Harusnya memiliki lebih banyak kepercayaan diri. Dan jika kau tidak bertanya padanya, bagaimana lagi kau akan mengetahuinya? Begitu. Terima kasih guru atas nasihat Anda. Fei Yuyan mengangguk. Beberapa saat kemudian, Tetua Shan meninggalkan tempat tinggal Fei Yuyan. Kisah asmara antar murid. Seandainya ada seseorang seperti murid Yuan saat aku masih menjadi murid, Tetua Shan pulang ke rumah dengan raut wajah muram. Sementara itu, di kota Longchen, Yuan dan Meishu berjalan berdampingan saat mereka menyusuri kota. Murid senior, bagaimana kalau kita makan sate ayam? Yang traktir aku. Seorang pria paruh bahu yang bekerja di pinggiran jalan tiba-tiba memanggil murid Yuan, menawarkan makanan gratis kepada mereka. Yuan langsung mengangguk. Terima kasih. Ini adalah hal terkecil yang bisa kulakukan untuk kuil esensi naga yang telah banyak membantu komunitas kita. Pekerja itu tertawa sambil menyerahkan 2 tusuk sate ayam kepada Yuan. Ini dia. Yuan menyerahkan tusuk sate ayam yang satunya lagi kepada Meishu. Terima kasih. Meishu menerima sate ayam itu. Setelah memakan sate ayam itu, Yuan menghela nafas. Sate ayam itu malah membuatku jadi lebih lapar. Mau duduk dan makan? Terserah kamu mau melakukan apa, jawab Meishu. Yuan mengangguk dan membawanya ke restoran acak di mana mereka berdua menghabiskan 1 jam selanjutnya duduk-duduk dan makan. Di dalam restoran, Yuan memperlihatkan kemampuan makannya yang luar biasa kepada Meishu, yang hanya sedikit terkejut dengan kebiasaan makannya. Makanan di dalam game ini rasanya terlalu realistis. Meishu lebih terkejut lagi dengan betapa akuratnya indera perasanya bekerja di dalam game. Akan seperti dia sedang makan makanan yang benaran. Benar kan? Ini sebenarnya bagian favoritku dari Cultivation Online. Di luar, aku hanya bisa makan sup. Tapi di dunia ini, aku bisa makan apa saja yang aku mau, kata Yuan dengan senyum lebar. Setelah selesai makan dan Yuan membayar pagihan yang mendapat diskon karena statusnya sebagai murid pengadilan dalam di kuil inti naga, Yuan dan Meishu terus berkeliling kota, hingga akhirnya mereka menemukan sesuatu yang menarik perhatian mereka dan membuat mereka berhenti sejenak hampir seperti 2 kekasih yang sedang berkencan. Saat langit semakin gelap, Yuan dan Meishu meninggalkan kota dan terbang kembali ke kuil inti naga dengan bantuan Xiao Ha dan Feng Yuxiang. Aku senang hari ini Meishu. Kita harus lebih sering melakukan hal ini, sekedar menghabiskan hari-hari kita dengan santai, kata Yuan kepadanya setelah mereka kembali ke halaman belakang rumahnya. Meishu mengangguk, dengan wajah merah sedikit yang tersembunyi oleh kegelapan di luar. Aku juga bersenang-senang. Oh iya, sebelum kita keluar dari game untuk malam ini, mari kita lihat apakah Meishu bisa mempelajari seni rahasia tangga, kata Yuan kepada Xiao Ha sebentar setelah mereka kembali ke dalam rumah.
Baiklah, Xiaoha menganggukkan kepalanya yang kecil sebelum mengeluarkan bukunya. Setelah memberi Meishu beberapa petunjuk, Yuan duduk dalam posisi lotus dengan Meishu duduk tepat di sampingnya. Namun sebelum memulai, Xiaoha berkata, "Saudara Meishu, apakah Anda yakin bersedia membantu Xiaoha dengan warisannya? Xiaoha hanya bisa mengajarkan teknik ini jika Anda setuju." Meskipun dia tidak tahu apapun tentang warisan Xiaoha, Meishu mengangguk. Beberapa saat kemudian, Xiaoha mulai membaca bukunya, dengan cepat memenuhi ruangan dengan kata-kata yang tidak dapat dipahami, hampir seperti dia gunjingan omong kosong. 1 jam setelah Xiaoha mulai membaca bukunya, dia tiba-tiba menutupnya dan berhenti melafalkan teknik tersebut. "Bagaimana menurutmu, Meishu?" Yuan bertanya padanya setelah itu. Meishu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak mengerti apapun." Itu memang sudah bisa diduga, karena biasanya butuh waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk mempelajari teknik kultivasi di level ini, kecuali jika kau adalah kakak Yuan, kata Xiaoha. Dan dia melanjutkan, meskipun Xiaoha menghargai saudari Meishu karena setuju membantu Xiaoha dengan warisannya, Xiaoha berpikir kamu harus menemukan teknik kultivasi yang lebih cocok untukmu. Bukankah seharusnya kau memberi Meishu lebih banyak waktu untuk mempelajari tekniknya? Kurasa masih terlalu dini baginya untuk menyerah, kata Yuan. Namun Xiaoha menggelengkan kepalanya dan berkata, Xiaoha bisa tahu. Tidak seperti kakak Yuan, saudari Meishu tidak mampu tetap fokus sepanjang waktu. Bahkan jika dia tidak dapat mempelajari teknik itu dalam beberapa jam seperti kakak Yuan, setidaknya dia harus memiliki kemampuan untuk tetap fokus. Ketika seseorang tidak dapat tetap fokus selama teknik kultivasi tertentu, biasanya itu berarti mereka tidak cocok untuk teknik kultivasi tersebut. Jadi mereka tidak akan mempelajarinya, tidak peduli berapa lama mereka mempelajarinya. Feng Yuxiang tiba-tiba menyela. Aku juga mencoba mempelajari teknik itu, tetapi sama sekali tidak bisa fokus, jadi aku menyerah setelah beberapa menit. Feng Yuxiang mengangkat bahu. Itu karena kau adalah binatang suci. Hanya kultivator manusia yang mampu mempelajari teknik Xiaoha, katanya. Sebenarnya, kultivasi seperti apa ini? Aku agak tertarik, kata Feng Yuxiang. Namun Xiaoha menggelengkan kepalanya dan berkata, itu rahasia. Maaf Meishu, tapi kurasa untuk saat ini kau hanya bisa berlatih teknik kultivasi dasar sampai kami menemukan teknik kultivasi yang lebih cocok untukmu, kata Yuan kepada Meishu. Aku tidak keberatan, katanya dengan suara tenang. Beberapa saat kemudian, Yuan dan Meishu keluar dari permainan. Setelah keluar dari permainan, Meishu pergi memasak makan malam sementara Yuan berlatih di kamarnya. Setelah makan malam disajikan, Meishu pergi tidur. Adapun Yuan, dia menghabiskan sepanjang malam dengan berlatih seperti biasa. Keesokan paginya, setelah sarapan, Meishu membawa laptopnya ke kamar Yuan dan berkata, lelang akan dimulai dalam beberapa menit. Menurutmu, berapa harga jual kecapi giok beku ini? Tanya Yuan padanya. Siapa tahu, tapi seharusnya lebih dari cukup untuk menghidupi kita dalam waktu yang sangat lama, kata Meishu sambil membuka website tersebut. Hal pertama yang muncul saat dia memasuki website itu adalah kata-kata lelang terkatarun tingkat ilahi. Setelah mengklik pop-up ini, dia langsung dibawa ke halaman lelang. Kecapi giok beku, tingkat ilahi, kualitas rendah, jenis tahkatarun, alat musik, persyaratan 35.000 kekuatan mental, 50.000 kekuatan jiwa. Deskripsi diperoleh dari suatu acara. Batas waktu 7 hari. Harga awal $100 juta. Penawaran minimum $100.000. Waktu sampai lelang dimulai 14 menit 39 detik. Jumlah penawar saat ini 150.241.777. Wow, saat ini ada lebih dari 150 juta orang di halaman ini. Gumam Meishu sambil memperhatikan angka tersebut bertambah ribuan setiap detiknya. Namun terlepas dari banyaknya penawar di sana, banyak di antaranya hanya berada di sana untuk menyaksikan para penawar sejati saling bertarung untuk memperebutkan harta karun tingkat dewa yang pertama kali dijual. Sementara itu, di seluruh dunia, media berita dan layanan streaming online semuanya fokus pada lelang tersebut. Saat penghitung waktu mendekati 0, antisipasi dari orang-orang di seluruh dunia semakin meningkat. Saat tersisa hanya 1 menit, lelang tersebut telah mengumpulkan total 300 juta penawar, memecahkan rekor website sampai 10 kali lipat, dan angka ini akan terus meningkat. 0 detik 4 detik, 0 detik 3 detik,
0 detik 2 detik, 0 detik 1 detik, 0 detik 00. Lelang dimulai. Begitu lelang dimulai, harga awal 100 juta tiba-tiba melonjak drastis menjadi 10 juta dolar. Keluarga Ling telah menawar 110 juta dolar, 110 juta dolar. Namun belum genap 10 detik kemudian, angka itu melonjak lagi. Seseorang yang tidak dikenal telah menawar 125 juta dolar, 125 juta dolar. Angka itu terus bertambah setiap menitnya, dan hanya dalam 10 menit singkat, harga kecapi giok beku telah mencapai 200 juta dolar. Keluarga Yu telah menawar 200 juta dolar. Selain itu, untuk dapat mengikuti lelang, seseorang harus memiliki dana yang tersedia dan siap di rekening mereka. Peningkatan yang sangat pesat itu mengejutkan sebagian besar penonton, tetapi di mata keluarga-keluarga kaya ini, pertarungan baru saja dimulai. Website mencapai puncak 500 juta penawar 1 jam setelah lelang dimulai, dan perlahan menurun setelah proses penawaran melambat. Keluarga Lotus telah menawar 258 juta dolar. Keluarga Chen telah menawar 258 juta 500 ribu dolar. Dream Slayer telah menawar 660 ribu dolar. Seseorang yang tidak dikenal telah menawar 261 juta dolar. Jumlahnya sudah mencapai 260 juta yuan, kata Meishu kepadanya dengan suara tenang. Meskipun angka tersebut mungkin tampak sangat besar bagi orang awam, di mata Meishu yang pernah melihat angka yang lebih besar, dia tidak menunjukkan reaksi yang berlebihan terhadapnya. Adapun Yuan, yang dulunya menghasilkan jumlah serupa dalam sebulan dari bermain profesional, juga tidak menunjukkan banyak kegembiraan ketika mendengar angka tersebut. Dalam pikirannya, dia hanya butuh cukup uang untuk menghidupi dirinya dan Meishu. Begitu, apapun masih ada 7 hari lagi, sebaiknya kita biarkan saja dulu, kata Yuan kepada Meishu. Oke, setelah menutup laptopnya, Meishu membantu Yuan masuk ke dalam permainan sebelum ia pergi ke kamarnya sendiri dan masuk ke dalam permainan. Di dalam permainan, Yuan berkata kepada Meishu, "Aku akan berpartisipasi dalam ranah misterius dalam beberapa hari lagi. Tetapi kita akan meninggalkan sekte hari ini. Apakah kau ingin ikut denganku, Meishu?" Meishu menggelengkan kepalanya. Ya. Lagi pula jika dia tidak bersama Yuan, dia tidak punya tempat lain untuk pergi dan tidak ada yang bisa dia lakukan. Beberapa saat kemudian, Yuan bisa merasakan kartu giok komunikasi di sakunya bergetar. "Murid Yuan, silakan datang ke markas pemimpin sekte. Kami akan meninggalkan sekte dalam 1 jam. Suara tetua Xuan bergema dari gulungan giok itu. Baiklah, jawab Yuan sebelum meninggalkan tempat tinggalnya bersama Meishu tak lama kemudian. Yuan, apakah aku juga harus memakai topeng? Tanya Meishu kepadanya sebelum meninggalkan rumah. Oh, benar, aku hampir lupa. Mari kita pakai topeng kita untuk berjaga-jaga. Yuan mengangguk sambil mengenakan topeng giok hitam. Meishu mengikuti dan mengenakan topeng merahnya sebelum mengikuti Yuan keluar. Hah? Murid Yuan? Anda mau pergi kemana? Dan siapa yang ada di samping Anda? Dia tidak terlihat seperti murid. Min Li memperhatikan mereka dan memanggilnya dari jendela. Selamat pagi murid Min, saya akan segera menuju markas besar pemimpin sekte, kata Yuan. Markas besar pemimpin sekte? Apa kamu melakukan sesuatu lagi? Kebanyakan murid hanya pergi ke sana ketika mereka bermasalah dengan pemimpin sekte, kata Min Li dengan suara sedikit khawatir. Hahaha, tidak, aku tidak dalam masalah. Aku sedang bertemu dengan tetua Xuan di sana karena kami akan meninggalkan sekte menuju alam mistik. Tunggu sebentar. Alam mistik? Jangan bilang kau akan ikut serta di dalamnya. Min Li menatapnya dengan mata lebar, tetapi setelah ia mengingat bakatnya, ketersyokannya hampir seketika menghilang. Benar, Yuan mengangguk. Aku mengerti. Well, semoga beruntung. Min Li terdiam. Oh, dan ini temanku, Meishu. Sampai jumpa lagi, murid Min. Yuan pergi tak lama kemudian, meninggalkan Min Li berdiri di dekat jendela dengan ekspresi binglung di wajahnya. Itu Min Li, tetanggaku, dan sesama murid. Kudengar dia berasal dari keluarga yang sangat berpengaruh dan berkuasa. Yuan memperkenalkannya kepada Meishu setelah mereka pergi. Beberapa waktu kemudian mereka tiba di markas besar pemimpin sekte tersebut. Yuan mengetuk pintu dengan keras setelah sampai di depan pintu. Ini aku, murid Yuan. Beberapa saat kemudian pintu terbuka dan tetua Xuan muncul di hadapan mereka. Selamat datang murid Yuan. Tetua Xuan berhenti bicara ketika ia menyadari Meishu berdiri di sampingnya. Siapa ini? Tanyanya kemudian. Ini temanku, Meishu. Kuharap kau tidak keberatan dia ikut bersama kita, kata Yuan kepadanya. Temanmu? Tetua Xuan mengangkat alisnya. Lalu dia berkata,
Mari kita berkumpul dengan yang lain untuk sementara waktu. Kita akan lihat apa yang akan dikatakan oleh ketua sekte tentang hal ini. Yuan dan Meishu mengikuti tetua Swan masuk ke dalam gedung untuk bertemu dengan Long Yijun, para tetua sekte berpangkat tinggi, serta para peserta. Kami sudah menunggu Anda, murid Yuan. Siapa itu? Tanya Long Yijun begitu menyadari sosok perempuan berdiri di sebelah Yuan. Ini temanku, Meishu, dan aku ingin membawanya bersamaku, kata Yuan. Temanmu? Semua orang di ruangan itu menoleh ke arah Meishu dengan alis terangkat. Kau bilang dia temanmu, tapi sebenarnya dia adalah pendamping daomu atau semacamnya kan? Tekekek tetua Shan setelah beberapa saat terdiam. Pendamping dao? Apa itu? Tanya Yuan dengan suara bingung, lupa bahwa dia pernah mendengar istilah ini sebelumnya. Kamu tidak tahu? Seorang sahabat dao adalah seseorang yang telah bersumpah untuk mengikutimu seluruh hidup mereka. Jelas tetua Shan. Dan sebelum Yuan sempat berkata apapun, Meishu membuka mulutnya dan berkata dengan suara tenang, "Kurasa kau bisa memanggilnya pendamping Dao Yuan." Semua mata yang tertuju padanya melebar karena keterjutan dan takjub. Pendamping Dao Yuan. Tetapi mereka tidak bisa merasakan kultivasi apapun darinya. Dengan kata lain, dia hanyalah manusia biasa. Bagaimana mungkin manusia biasa menjadi pendamping Dao dari seorang jenius yang melampaui surga seperti Yuan? Apakah kau benar-benar rekan daonya? Kamu tidak bercanda kan? Tanya tetua Shan dengan suara gemetar karena dia sendiri tidak bisa mempercayainya. Meishu mengangguk dan berbicara dengan suara serius. Aku telah berjanji untuk mengikuti dan melayani Yuan selama sisa hidupku. Tanpa disadari oleh orang-orang di ruangan itu, Meishu sedang berbicara tentang hubungan mereka di dunia nyata. Tentu saja, Meishu sendiri belum pernah mendengar istilah pendamping Dao sampai hari ini, dan salah paham tentang artinya setelah mendengar penjelasan yang kurang baik dari tetua Shan. Begitu, kalau kau mengatakannya seperti itu, kurasa kau bisa memanggilnya rekan daoku. Yuan pun setuju, menyusul kesalahpahaman Meishu. Rahang tetua Shan terbuka kaget. Setelah hening sejenak yang canggung, Long Yijun berdehem sebelum berbicara. Karena dia adalah rekan daomu, kurasa dia bisa ikut serta. Terima kasih ketua sekte. Yuan mengangguk sama sekali tidak menyadari kesalahpahaman yang telah tercipta dari situasi ini. Sepertinya seseorang telah mendahuluimu murid Fei, berdesir hati tetua Shan merasa sedikit kasihan pada Fei Yuan. Tetua Swan juga memiliki pemikiran serupa, tetapi dia memikirkan keturunannya, yaitu Xuan Huban. Baiklah, sekarang semua orang sudah berkumpul. Kita bisa mulai menuju alam mistik. Murid Yuan dan rekan daonya, murid Gao Dan dan murid She, tetua Swan, tetua Shan, tetua Dai dan saya akan pergi ke alam mistik. Sementara yang lain akan tetap di sini untuk mengurus sekte selama kami pergi. Long Yijun kemudian menoleh ke arah tetua Bai dan berkata, "Aku serahkan tanggung jawab ini padamu sampai kami kembali, tetua Bai. Aku akan melindungi sekte dengan pertaruhan hidupku, ketua sekte." Tetua Bai mengangguk dengan ekspresi serius di wajahnya. Beberapa saat kemudian, semua orang yang akan pergi ke alam mistik berkumpul di luar. Setelah berada di luar, para tetua sekte mengambil kembali harta karun terbang mereka. Tetua Shan mengambil perahunya, dan tetua Swan memanggil harta karun awannya. "Kemarilah murid Yuan." Tetua Shan menepuk-nepuk harta karun terbangnya. Yuan tidak mengatakan apapun dan masuk ke dalam perahu, berikuti dengan Meishu. "Kalian berdua bisa ikut naik denganku," kata tetua Swan kepada Gao Dan dan Sheikh J. Beberapa saat kemudian, setelah semua orang berada di atas harta karun terbang, mereka pun melayang ke sangkasa. "Bagaimana dengan ketua sekte?" tanya Yuan ketika menyadari mereka meninggalkannya. "Jangan khawatirkan dia. Lihat," tetua Shan menunjuk ke bawah. Yuan menoleh ke arah yang ditunjukkan wanita itu, dan alangkah terkejutnya, ada seekor naga terbang ke arah mereka dengan Long Yijun dan tetua Dai menunggangi kepalanya.